Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suman Praja. Saya dari kelas Masyarakat Digital 2019. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan budaya komunikasi di Jepang pada pembelajar menjadi salah satu unsur penting dalam pembelajaran bahasa Jepang. Pengenalan tersebut dapat dilakukan melalui kurasi katsudo, kegiatan kelas, agar lebih mudah dipahami oleh pembelajar. Kurasi katsudo yang hendaknya dilakukan secara bervariasi dan berulang-ulang dengan menyelipkan keterangan unsur-unsur budaya di tengah pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengenalan budaya komunikasi di Jepang melalui Kurasu Katsudo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dijaring dengan metode perpustakaan melalui beberapa buku ajaran bahasa Jepang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya komunikasi di Jepang berupa orientasi grup dapat diperkenalkan melalui pembelajaran Jiko Sokai atau pengenalan diri dan Meisi Kokan, yaitu pertukaran kartu nama. Selain itu, ekspresi Osewa ni Narimashita dan Jujo Hoshigen atau ungkapan beri terima dapat diajarkan untuk mengenalkan budaya hierarki, sedangkan budaya Korenso dapat diperkenalkan melalui pembelajaran pada kalimat M. Burai Rumonda. Selanjutnya, yang berbeda tentunya memerlukan suatu pemahaman komunikasi antar budaya. Pemahaman tersebut perlu untuk dimiliki agar meminimalisir kesalahpahaman komunikasi. Pada pengajaran bahasa Jepang tentunya diperlukan strategi untuk memberikan pemahaman kepada pembelajar agar budaya komunikasi Jepang dapat dipahami dengan baik. Tentunya akan sangat efektif jika dilakukan melalui sebuah pengalaman yang langsung dialami pembelajar, sehingga lebih mudah dipahami. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan strategi pengajaran budaya komunikasi Jepang bisnis Kurasu Katsudo. Strategi tersebut disampaikan melalui deskripsi mengenai budaya komunikasi di Jepang, apa saja yang dapat dikenalkan sebagai pembelajar disertai dengan Kurasu Katsudo yang dapat diterapkan dalam kelas. Yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Untuk melakukan penelitian ini dilakukan tiga tahapan, yakni tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti di buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah, secara lain-lain. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui text reading, pengkajian, dan pencatatan segala pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai upaya untuk mengumpulkan data. Penulis mendokumentasikan beberapa sumber tertulis serta melakukan observasi terhadap fenomena penggunaan bahasa Jepang. Sumber tertulis yang dikaji adalah berupa artikel, jurnal, dan buku, sedangkan observasi dilakukan melalui dua cara, yakni observasi terhadap pembelajaran bahasa Jepang di kelas dan observasi terhadap pengajaran budaya Jepang yang diselipkan di dalamnya. Penulis memilih aktivitas pembelajaran bahasa Jepang di kelas sebagai objek. Selanjutnya, observasi karena di dalamnya dapat diamati secara nyata bagaimana penerapan pembelajaran bahasa Jepang disertai dengan penyampaian budaya komunikasi Jepang. Sedangkan observasi terhadap pengenalan komunikasi bisnis Jepang dipilih karena dalam menanamkan pemahaman budaya komunikasi Jepang kepada pembelajar akan lebih efektif jika disampaikan saat pembelajaran kelas melalui sebuah aktivitas kelas, sehingga mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi mendapat sebuah pengalaman belajar sekaligus. Tahap selanjutnya yakni tahap analisis. Tahap analisis dengan metode deskriptif terkumpul, penulis akan mendeskripsikan budaya komunikasi Jepang apa saja yang dapat diperkenalkan melalui Kurasu Katsudo. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari artikel yang tadi, yaitu berdasarkan uraian di atas atau apa yang diucapkan, maka dapat disimpulkan bahwa budaya komunikasi di Jepang berupa orientasi grup dapat diperkenalkan melalui pembelajaran Jiko Sakai atau berkenalan diri dan Meisi Kokan, tukar kartu nama. Selain itu, ekspresi atau Osewa di Narimashita dan Juju Hyogen atau ungkapan beri terima dapat diajarkan untuk merupakan budaya hierarki, sedangkan budaya Horenzo dapat
dipengenalkan melalui pembelajaran pola, kalimat, and gurai Frumonda. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.